Kalau digital itu nggak ada sensasinya. Kalau neraca seperti ini memang ada sensasinya, yaitu sensasi bagaimana Anda mengukur. Nah, dari 0 sampai 1 gram ini ada 100 garis, maka 1 dibagi 100 itu adalah apa ini? 0,01 hektar ya, hektar. Kita hektar Sintaro. Nah, oke, ini lebih berat ternyata. Jadi sekarang saya nolkan lagi nih ya. Saya nolkan. Kok masih seret nih ya. Nolkan, ini dinolkan. Sekarang digeser yang ini. Ada nggak 100 gram? Ternyata nggak ada. Kita tidak pakai. Kalau sudah begini kita nggak pakai yang lengan ke pertama. Kita pakai lengan kedua. Ya, lengan kedua. Di 80 gram dia sudah turun. Kita kasih turun ke 70. Dia nggak mau naik juga. Kita turunkan ke 60. Nah, dia naik. Jadi dia di 60 dulu ya. 60 lengan kedua. Lalu kita geser lengan ketiga. Lihat di 0 ya. 0. Oke. Jadi masanya adalah Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Muyono di Mr. Mui Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai neraca atau timbangan 4 lengan ya. Jadi ada 4 lengan ini ya, bisa dilihat 1, 2, 3, 4. Masing-masing dengan lengan pertama 200 gram, lengan kedua 100 gram, lengan ketiga 10 gram, lengan keempat 1 gram. Nah, dari 0 sampai 1 gram ini ada 100 garis, maka 1 dibagi 100 itu adalah 0,01. Jadi tingkat ketelitian dari timbangan 4 lengan ini adalah 0,01 gram ya. Seperti itu. Ya. Baik, kita tidak berbasa-basi, langsung saja kita bahas ya tentang bagaimana tata cara penggunaan neraca 4 lengan ini. Ayo ikuti ya adik-adik pelajar SMA dimanapun adik-adik berada. Kali ini saya akan membahas mengenai alat ini ya. Alat ini adalah alat untuk menimbang ya, adik-adik tentu sudah tahu, cuman ini lebih teliti ya dibandingkan dengan alat-alat ukur yang ada di tempat jualan ya. Biasanya adik-adik menimbang gula, menimbang beras dan lain sebagainya, tapi tidak pakai neraca ini karena ini neraca spesifikasi khusus untuk laboratorium ya, baik itu laboratorium fisika, kimia maupun biologi atau laboratorium yang lain yang membutuhkan timbangan ya. Oke, ini namanya timbangan 4 lengan ya, timbangan 4 lengan. Kemudian 4 lengannya itu bisa dilihat dari sini ya adik-adik ya. Jadi ini ada 4 lengan ya. Ini lengan paling besar yaitu 200 gram. Lengan kedua ini 100 gram. Lengan ketiga 10 gram. Lengan keempat ini 1 gram ya. Oke, bagaimana cara menggunakan timbangan atau neraca 4 lengan ini? Langkah pertama yang harus kita lakukan, pastikan bahwa tanpa beban itu artinya bendanya belum kita timbang ya. Kalau ini apa ini? Apakah ini beban atau bukan? Ini bukan ya. Jadi ini adalah apa ini? Gantungan beban ya, gantungan beban. Ini gantungan beban. Kemudian ini tempat bebannya. Jadi kalau bebannya misalnya pasir atau gula, bisa taruh di sini ya, atau benda yang lain ya. Jadi ini statusnya masih rangkaian dari timbangan ini, belum ada bebannya sama sekali. Nah, kalau adik-adik perhatikan di bagian sini, ini ada angka 0 ya. Coba dilihatkan lagi. Kemudian posisinya masih miring, tanpa beban posisinya masih miring. Ini harus kita nolkan ya. Jadi kita nolkan ke sini, ini yang ada garis ini kita nolkan ke sini.
Caranya gimana adik-adik? Ini kita putar ke belakang. Ini putar ke belakang supaya beratnya lari ke sini gitu ya. Sebenarnya ini sangat mudah ya adik-adik. Nah ini belum nol kayaknya. Jadi kita kasih ke belakang lagi nih. Ke belakang lagi. Kita lihat sampai posisinya nol ya adik-adik ya. Posisinya nol. Ini kayaknya keberatan sebelah. Oke, kita kembalikan sampai nol pokoknya adik-adik ya. Baik adik-adik, ini sudah nol ya. Sudah nol posisinya, sudah seimbang. Jadi kalau sudah nol seperti ini jangan dikorek-korek lagi ya. Jangan diputar-putar. Tapi kalaupun diputar harus dinolkan lagi ya. Selanjutnya kita akan menimbang ya. Kita akan menimbang benda ya. Apa ya kira-kira? Ini ya. Kita akan menimbang benda ini. Ini sampai kemampuannya sampai 311 ya. 311 gram. 311 gram. Kita akan timbang ini ya. Apa ini? Stabilo. Kita taruh di sini. Nah, maka dia akan jomplang ke sana ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita geser lengan pertama yang paling berat ya. Jadi kita akan geser lengan pertama yang paling berat. Misalnya sampai ujung. Nah, ini kan terlalu berat ke sana, jadi kita kasih misalnya 100. Ternyata nggak mau. Kita geser lagi 0 ya. Nah, kalau seperti itu kita pakai lengan kedua ya. Karena ini kalaupun di ujung dia nggak mau naik, kalau di tengah ini kan 100 200 gitu ya, dia nggak mau naik juga. Kita kasih 0, dia naik tapi tidak seimbang, maka kita geser yang lengan kedua yang ini ya. Kita kasih full, ternyata terlalu besar, kita kurangi lagi, kurangi lagi. Belum naik ya, belum naik. Nah ini berapa ini? 10 ya, 10. Kita coba kasih 20. Ternyata lebih berat yang sana, kita kasih 10 saja. 10. Lalu kita geser lengan ketiga ya. Kita geser lengan ketiga sampai dia angkanya 0 ya. Susah digeser ini lengan ketiga. Masih berat sebelah, bendanya masih berat. Kita tunggu sampai dia 0 ya. Memang agak rumit ya teman-teman kalau adik-adik ya, kalau neraca manual beda dengan neraca digital. Kalau neraca digital tidak lama langsung ada hasilnya gitu ya. Neraca manual itu memang dibutuhkan ketelitian. Nah inilah seninya ya adik-adik, seninya. Kalau digital itu nggak ada sensasinya. Kalau neraca seperti ini memang ada sensasinya, yaitu sensasi bagaimana Anda mengukur. Nah ini kebanyakan, jadi kita geser lagi kembali. Jadi di sininya 10, di sininya 5 ya. Di sininya 10, di sininya 5. Jadi ini sudah menunjukkan angka 15 gitu ya. 10 dan 5 jadinya 15. Cuman ini belum seimbang, kita tunggu sampai seimbang. Nanti kalau tidak seimbang kita geser lagi yang terkecil ini ya. Skala terkecil yaitu 1 gram. Ya, kelihatannya tidak perlu digeser lagi yang kecil. Ya sudah 0 kayaknya. Ya sudah 0 kayaknya. Jadi berapa adik-adik? Yang ini 0, ini 10, lengan pertama 0, lengan kedua 10, lengan ketiga 5, lengan keempat 0. Berarti 10 tambah 5, 15 ya. 15 gram. Jadi seperti itu adik-adik cara mengukur ya, atau cara menimbang. Cara menimbang benda, cara menimbang massa benda. Kalau ini massa ya, karena satuannya kilogram ya. Cara menimbang massa benda
dengan menggunakan neraca 4 lengan. Jadi langkah-langkahnya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ini massa bendanya adalah 15 gram. Ya, kita akan ganti bebannya ya adik-adik. Saya ambil, saya cari beban yang lain, misalnya ini. Apa ini? Hektar ya, hektar. Kita hektar sini taruh. Nah, oke, ini lebih berat ternyata. Jadi sekarang saya nolkan lagi nih, saya nolkan. Masih seret nih. Nolkan, ini dinolkan. Sekarang digeser yang ini. Ada nggak 100 gram? Ternyata nggak ada. Kita tidak pakai, kalau sudah begini kita nggak pakai yang lengan ke pertama, kita pakai lengan kedua ya. Lengan kedua di 80 gram dia sudah turun, kita kasih turun ke 70, dia nggak mau naik juga, kita turunkan ke 60. Nah dia naik, jadi dia di 60 dulu ya, 60 lengan kedua. Lalu kita geser lengan ketiga, ternyata nggak mau naik, kita kembalikan. Nggak mau naik juga, yang ini kita kasih ke sana. Nah kelihatannya itu yang mau. Jadi semakin banyak lengan itu neraca semakin teliti tingkat pengukurannya. Ini berat sebelah kanan, kita kembalikan ya. Jadi ini ada 100 garis ya. 100 dibagi 1 dibagi 100 jadinya 0,01. Berarti tingkat ketelitian neraca ini adalah 0,01 gram. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita geser terus sampai apa itu, masih berat sebelah kanan ya, katanya ini masih berat sebelah kanan. Kita geser lagi. Lihat di 0 ya, 0. Oke, jadi berat masanya adalah 60 ditambah 2 jadi 62 ditambah 0,2 ya, jadi berapa itu? 62,2 ya, 62,2 gram. Karena ini posisinya sudah 0 ya, sudah 0 di sini. Jadi hasil pengukurannya adalah 62,2 gram. 62,2 gram. Oke, seperti itu adik-adik ya. Jadi cara penggunaan alat ukur, baik alat ukur sebelum digunakan sampai digunakan dan mendapatkan hasil pengukuran. Cukup simpel tapi butuh kesabaran dan butuh ketelitian untuk penggunaan alat ukur manual. Beda dengan alat ukur digital ya. Nanti di kesempatan yang lain saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan alat ukur digital. Dan alat ukur digital penggunaannya lebih mudah. Yang penting adik-adik tahu angka saja ya, tahu angka. Demikian, terima kasih adik-adik sudah menonton. Semoga video singkat ini dapat menjelaskan tentang bagaimana tata cara penggunaan alat ukur manual neraca 4 lengan dengan ketelitian 0,01 gram ya. Terima kasih, jangan lupa disupport videonya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.